Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini Bapak akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan info PTS TIK. Insya Allah PTS TIK akan dilaksanakan pada pekan depan. Materinya tentu saja praktik, bukan teori. Sekali lagi, yang diujikan adalah praktik, bukan teori. Jadi untuk kalian yang belum mendownload Photoshop, silahkan kalian mendownloadnya ya. Dan di akhir video nanti Bapak akan kembali contohkan cara mendownload Photoshop dari link yang Bapak berikan di Google Classroom ya. Dan Photoshop ini bisa dibuka di komputer atau laptop dengan basis Windows atau sistem operasinya Windows ya. Yang kedua, trik mengatasi foto yang tidak bisa dibuka di Photoshop. Ya, pada pekan yang lalu ada beberapa siswa yang menyampaikan ke Pak Catur fotonya tidak bisa dibuka di Photoshop. Bagaimana cara mengatasinya? Nanti akan Bapak ajarkan ya. Oke. Yang ketiga adalah materi kita hari ini, dan materi ini juga akan masuk dalam materi yang akan diujikan dalam PTS TIK pekan depan. Jadi silahkan kalian praktik hari ini, mulai dari materi pembelajaran yang pertama sampai dengan yang terakhir, supaya nanti kalian saat PTS TIK sudah tidak bermasalah lagi ya. Materi yang akan Bapak ajarkan hari ini juga akan keluar dalam PTS TIK. Oke. Selanjutnya Bapak akan membahas poin yang kedua, yaitu cara atau trik mengatasi foto yang tidak bisa dibuka di Photoshop ya. Tolong disimak agar nanti saat PTS kalian tidak mengalami kesulitan lagi. Anak-anak sekalian, Bapak akan contohkan membuka file foto dari Photoshop. Klik file, open, kemudian Bapak pilih foldernya, misalnya di sini folder contoh foto. Ya, Bapak klik 2 kali, kemudian file foto ini Bapak buka. Klik open. Nah, bisa terbuka. Tapi beberapa di antara kalian mungkin ada yang gagal dalam membuka file foto ya. Hal ini disebabkan mungkin mengambil fotonya dari Instagram atau dari internet, atau ada masalah dalam foto yang kalian gunakan untuk diedit ya. Bapak contohkan sekali lagi, file open, ini contoh yang tidak bisa dibuka. Misalnya ini nih, file nomor 2 ini Bapak buka, open. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini ya, yang menandakan file fotonya tidak bisa dibuka. Atau kotak dialog yang muncul seperti ini. Ini juga sama, artinya file foto tidak bisa dibuka. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi file foto yang tidak dapat dibuka di Photoshop, pertama kalian harus buka terlebih dahulu Windows Explorer ya. Kemudian buka folder foto tersebut. Tadi file fotonya yang tidak bisa dibuka, file foto nomor 2 ini ya. Kemudian kalian klik kanan pada file foto ini, klik kanan, kemudian pilih open with, lalu pilih pen. Tahu pen ya? Pen ini biasa digunakan oleh anak kelas 1, kelas 2 atau anak TK untuk menggambar di komputer ya. Kemudian kita buka, setelah itu kita klik file, lalu pilih save as ya. File, lalu pilih save as. Kemudian kalian simpan kembali, misalnya dalam bentuk JPEG atau PNG juga boleh, tapi Bapak contohkan di sini pakai JPEG picture ya. Kalian klik. Nah, kita akan simpan ulang file foto ini. Misalnya Bapak beri nama yang berbeda ya. 2 strip edit misalnya gitu ya. Klik save. Oke. Selanjutnya kita tutup file foto ini yang masih dibuka di pen. Kita tutup pennya. Kemudian kita kembali ke Photoshop. Kita buka kembali file foto yang sudah kita simpan di pen tadi. Klik file,
open. Oke, di sini ada dua. Yang ini tadi tidak bisa dibuka, yang ini tadi sudah di save as kembali menggunakan Paint ya. Dua strip edit, Bapak open. Oke, sekarang bisa terbuka. Ya, jadi anak-anak yang mengalami kesulitan untuk membuka file foto tadi caranya pertama buka di Paint, kemudian di save as, baru kemudian dibuka di Photoshop kembali ya. Pada pekan yang lalu ada juga siswa yang kesulitan untuk mencari custom shape tool. Custom shape tool ada di toolbox, ini toolbox yang di samping sini ya. Kalian pilih ya, misalnya nomor 1 2 3 4 5 dari bawah ya. Nomor 5 1 2 3 4 5 ada gambar kotak. Ada panah kecilnya di samping kotak itu, kalian klik tahan menggunakan tombol mouse sebelah kiri, klik tahan, kemudian ada menunya keluar lagi, kalian pilih yang paling bawah, ini ada tulisannya custom shape tool ya. Kemudian untuk membuat balon katanya bagaimana? Di sini ada yang tulisannya shape, gambarnya masih panah, kalian pilih gambarnya misalnya balon kata yang ini. Tapi jika dirasa oleh kalian gambar ini masih kurang banyak, ingin menampilkan gambar-gambar yang lain, kalian pilih panah yang ini. Ada panah dilingkari di sini, diklik ya. Kemudian pilih all, all ya. Klik OK. Nah, maka shape yang ditampilkan di sini akan lebih banyak. Selanjutnya kalian pilih balon kata yang ingin kalian gunakan, misal balon kata yang ini ya. Kemudian warnanya jangan lupa dipilih di bagian foreground color. Di sini ada hitam sama putih, yang sedang aktif berarti yang atas hitam. Kalian boleh ganti warnanya, diklik warnanya, misalnya diganti dengan warna yang lain, misal di sini warna putih atau warna yang lain bebas ya. Ini ada pengaturan warna ya, misalnya seperti ini jadi biru dia, atau warna putih saja misalnya, boleh. Klik OK. Kemudian baru dibuat gambar balon katanya atau gelembung suaranya ya, misal seperti ini. Tapi kalau diperhatikan, ini ekor dari balon katanya masih menghadap ke arah kiri, saya maunya ke kanan gitu. Cara mengubahnya bagaimana? Kalian klik edit, kemudian pilih free transform path ya. Kemudian dibalik, ada titik-titiknya kotak ini, tinggal diklik misalnya dari kiri ke kanan seperti ini ya. Ini dilebarkan begini boleh ya. Diatur ukurannya sesuai dengan keinginan kalian. Ingat, setelah mengatur ukuran balon kata atau posisi balon kata menggunakan edit free transform path, kemudian kalian jangan lupa untuk klik move tool kembali ya. Move tool diklik, kemudian apply. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya Bapak sarankan, jika ingin menambahkan teks di dalam balon kata ini, buat tulisannya di luar balon kata terlebih dahulu. Sekali lagi, untuk membuat tulisan di dalam balon kata ini, sebaiknya teksnya dibuat di luar balon katanya terlebih dahulu. Misal di sini gitu ya. Gunakan misalnya horizontal type tool yang ikonnya huruf T ya. Pilih warna hurufnya. Misalnya Pak Catur pilih warna hitam, klik OK. Ini jenis hurufnya ada di sini. Kalian pilih yang kalian anggap bagus nanti ya. Misal Bapak pilih pakai ini. Ini ada ukuran hurufnya ya. Terserah nanti berapa kalian, nanti bisa diatur. Nah, Bapak klik sekali. Ingat, klik sekali aja, jangan ditahan kliknya. Klik sekali. Klik sekali, kemudian baru buat tulisannya. Oke. Tapi tulisannya masih terlalu kecil di sini.
cara membesarkannya bagaimana? Sebelum kita belajar cara membesarkannya, perhatikan dulu. Ketika kita membuat teks baru di sini, di bagian Docker layer, Dockernya akan otomatis bertambah. Ini huruf T artinya teks yang tadi kita ketikkan di sini ya. Kalau sudah, pastikan yang aktif adalah yang teks ini. Kemudian kalian pilih tadi edit free transform path, lagi edit free transform ya. Kemudian atur besar kecilnya huruf ya. Misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah, ingat sekali lagi klik move tool. Oke, ini materi pelajaran kita pekan yang lalu. Buat yang masih kesulitan, silahkan dibuat saat PTS pekan depan, kalian jadi sudah bisa. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas materi kita pekan ini, yaitu penggunaan perangkat brush tool. Ini perangkat brush tool itu ikonnya seperti ini. Dan jika ada panah kecil di sini, ya, itu menandakan kalau kita klik tahan tombol mouse sebelah kiri pada panah ini, maka akan muncul tools yang lain atau perangkat-perangkat yang lain ya. Icon brush tool seperti ini. Selanjutnya tolong diperhatikan bagaimana cara penggunaan brush tool pada aplikasi Photoshop berikut ini. Selanjutnya Bapak akan contohkan cara menggunakan brush tool di Photoshop. Yang perlu kalian perhatikan, di bagian Docker layer ini sekarang sudah ada 3 layer ya. Kalian tambahkan 1 layer terlebih dahulu sebagai tempat gambar dari brush toolnya nantinya ya. Klik layer, kemudian new, kemudian pilih layer. Sekali lagi layer, kemudian pilih new, kemudian pilih layer. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Di sini nama layernya kita ganti menjadi brush misalnya ya. Brush atau kuas gitu ya. Klik OK. Nah, kita sudah menambahkan 1 buah layer yang transparan di atas ketiga layer ini. Posisinya dia paling atas ya. Bapak sarankan kalau masih di bawah posisi layer barunya, nanti pindahkan ke atas agar tidak tertutup oleh gambar-gambar yang lain. Kemudian kalian pilih brush toolnya itu ada di posisi ke-8 dari atas dari toolbox ya. Ini toolbox, kita hitung saja dari nomor 8 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang gambarnya kuas ya. Ini kalau ada panah kecil seperti ini berarti bisa diklik lagi ya, klik tahan. Berarti ada pilihannya, ada brush tool, ada pencil tool, ada color replacement tool. Kita pilih yang brush tool saja ya. Klik. Oke. Brush tool, kemudian di sini ada brush, ada gambarnya ya. Kita bisa pilih gambar yang mana yang kita inginkan sebagai ornamen hiasan nantinya ya. Kalau kalian merasa tidak cocok dengan gambar yang ini, kalian bisa pilih ya. Di sini ada pilihan-pilihannya ya, misalnya pilih basic brush ya, muncul seperti ini ya, atau yang lainnya nanti kalian pilih sesuai dengan keinginan kalian, ada di sini semuanya ya. Bapak misalnya biasa menggunakan special effect brushes, Bapak pilih, klik ya, oke. Kemudian Bapak pilih yang gambar kupu-kupu. Perhatikan jika mouse-nya kita letakkan di gambar fotonya, maka mouse-nya akan berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian ini bisa kita atur besar kecilnya, tinggal menggeser di sini ya. Nah, kupu-kupunya jadi besar gitu ya. Tergantung keinginan kalian ya. Misal Bapak sebesar ini ya. Kemudian di bagian bawah
ada warnanya. Warnanya misalnya kita pilih di sini warna biru ya. Dengan satu lagi ini klik OK dulu, klik OK. Sudah warna biru. Sini putihnya Bapak ganti misalnya dengan warna hijau gitu ya, agar warna-warni. Oke, kita tinggal klik tahan. Ya, muncul dia kupu-kupunya ya. Oke. Seandainya kita ingin menambahkan brush toolnya di bawah dalam satu kotak tertentu, dalam satu area yang sudah kita batasi, bagaimana caranya? Misalnya yang ini nggak jadi, yang tadi nih dipakai kupu-kupu yang ada di sini nggak jadi dipakai, kita mundur langkahnya saja menggunakan history. Oke, di video-video pembelajaran Pak Catur sebelumnya sudah Bapak ajarkan history ya. History itu mencatat semua langkah yang kita kerjakan, kita tinggal mundur langkahnya. Ini langkah terakhir, kita mundur langkahnya begini ya. Oke, misalnya sampai new layer sampai sini ya. Kemudian Bapak akan buat kotak terlebih dahulu di bagian bawah sini. Misalnya Bapak pilih gambar seleksi berbentuk kotak. Masih ingat? Ada di rectangular marquee tool ya. Bapak pilih rectangular marquee tool. Bapak buat seleksi berbentuk persegi panjang di bagian bawah sini. Kemudian Bapak pilih brush toolnya tadi ya, brush tool. Kemudian Bapak pilih misalnya pakai yang ini nih, gambar bunga gitu ya. Nah, ukuran bunganya nanti kalian atur di sini sekali lagi ya. Kemudian tinggal diklik tahan. Nah, kalau dibatasi dengan rectangular marquee tool ini, walaupun kita buat mouse-nya kita geser-geser ke atas sambil kita tekan, dia tidak akan mengubah, tidak akan berubah, maksudnya tidak akan keluar dari garis yang sudah kita batasi ya. Oke, kalau mau diganti warnanya juga boleh, misalnya birunya mau diganti ataupun hijaunya mau diganti juga boleh gitu ya. Ganti warna sesuai dengan keinginan kalian, misalnya ya, seperti ini ya, biru putih gitu ya. Jadi kalau kita batasi dengan rectangular marquee tool, seleksi berbentuk persegi ini, maka brush toolnya tidak akan kemana-mana, cukup di dalam bagian yang dibatasi ini. Oke, kalau sudah kalian hilangkan seleksinya ini menggunakan select, deselect ya. Oke, selanjutnya boleh ditambahkan tulisan yang lain, boleh gitu. Misalkan di bagian bawah sini Bapak akan tambahkan tulisan lagi, berarti Bapak pilih menggunakan horizontal type tool ya. Warna tulisannya nanti kalian bisa pilih, misalnya Bapak contohkan misalnya warna hitam, klik OK. Kemudian di sini jenis hurufnya bisa dipilih nanti ya, misalnya Berlin Sans FB Bapak pakainya gitu ya, misal. Kemudian ukuran hurufnya nanti dipilih ya, diklik sekali, cukup klik sekali di sini, klik sekali. Kemudian tulis, misalnya Bapak tulis Aisyah gitu ya. Kalau masih dirasa kurang besar atau terlalu besar, kita atur besar kecilnya huruf dengan menggunakan edit free transform ya, diatur besar kecilnya. Oke. Kalau sudah, klik move tool, play ya. Di sini teks yang aktif atau layer yang aktif adalah teks Aisyah gitu ya. Boleh kalian beri warna menggunakan style yang ada di sini supaya lebih bervariasi, misalnya Bapak kasih seperti ini atau seperti ini, boleh ya. Dipilih saja yang kalian sukai nanti. Ya. Oke. Ya, itu penggunaan dari brush tool. Materi yang Bapak ajarkan pekan ini insya Allah juga akan keluar pada PTS pekan mendatang. Jadi Bapak minta kalian praktekkan di rumah dengan sungguh-sungguh
Jadi saat PTS nanti kalian sudah bisa semuanya ya. Kalau filenya sudah jadi, selesai diedit, kalian simpan, jangan lupa klik file, kemudian save as ya, save as, file save as ya. Kemudian pilih format filenya, simpan dalam bentuk JPG. JPG ini dalam bentuk format foto gitu ya. Bapak kasih nama misalnya di sini ya, nomor absen Pak Catur 11, misalnya Catur Prasetyo strip PTS gitu ya. Bapak klik save ya, klik save. Oke. Jadi kalau kita buka nanti di Windows Explorer, di folder yang tadi kita edit foto-fotonya, maka ini contoh foto misalnya. Nah, di sini ada file yang sudah berhasil kita edit, namanya 11 Catur Prasetyo PTS gitu ya. Kalau di open seperti ini. Baik anak-anak, tadi sudah sama-sama kalian saksikan tentang cara penggunaan perangkat brush tool pada aplikasi Photoshop serta info terkait dengan materi untuk PTS pada pekan yang akan datang. Selanjutnya Bapak akan contohkan kembali cara mendownload aplikasi Photoshop, ya, terutama ini untuk mereka yang belum mendownload Photoshop ke komputer atau laptopnya di rumah. Jadi nanti saat PTS tidak ada alasan lagi, Pak saya belum download. Bapak sudah ajarkan, ini untuk yang kedua kali atau tiga kalinya ya. Oke. Bagi mendownload aplikasi, mengunduh atau mendownload aplikasi Photoshop ke komputer atau laptop kalian, Bapak ingatkan Photoshop ini bisa dibuka di komputer dengan sistem operasi Windows ya, yang berbasis Windows. Untuk mendownloadnya, pertama kalian buka Google Classroom kalian, bisa menggunakan browser yang biasa kalian gunakan. Misalnya Pak Catur menggunakan browser Mozilla Firefox ya, pilih materi TIK, Bapak pilih pekan yang ke-7. Di sini ada judulnya info PTS dan perangkat brush tool. Nah, kalian klik, kemudian di bagian bawah terdapat tulisan bagi siswa yang belum mengunduh atau mendownload aplikasi Photoshop dapat mengunduhnya di alamat berikut. Di bawahnya ada alamat linknya, nanti tinggal diklik. Oke, ini adalah file yang akan kita unduh. Kemudian kalian arahkan mouse-nya ke bagian kanan atas ya. Ada tombol bertuliskan download, lambangnya itu atau ikonnya itu seperti panah ke bawah ya. Kalian klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian pilih tombol tetap download, nanti kalian klik tombol tetap download, klik ya. Prosesnya akan keluar kotak dialog seperti ini. Jika menggunakan Mozilla Firefox, kalian pilih simpan berkas, kemudian klik OK. Prosesnya di atas. Nah, ini sudah selesai. Misalnya kalian buka foldernya ya, ini filenya sudah ada di dalam folder yang kita tentukan. Kemudian kita tinggal copy, lalu pindahkan ke bagian depan atau bagian desktop ya, paste. Selanjutnya Bapak akan contohkan cara mendownload Photoshop menggunakan browser Google Chrome. Pertama, buka terlebih dahulu Google Chrome-nya, kemudian masuk ke dalam Google Classroom, pilih materi TIK, pilih materi pekan ke-7. Di sini ada info PTS dan perangkat brush tool. Kalian klik materi ini, kemudian lihat di bagian bawah ada tulisan bagi siswa yang belum mengunduh atau mendownload aplikasi Photoshop dapat mengunduhnya di alamat berikut. Alamat link ini yang ada di bawahnya kalian klik, kemudian akan muncul file yang akan kita unduh atau kita download. Di sini nama filenya. Kemudian kalian arahkan mouse-nya ke bagian kanan atas, ada tombol seperti panah.
menunjuk ke bawah, ada tulisannya download, kalian klik ya. Jika muncul tampilan seperti ini, kalian tekan saja tombol tetap download. Oke, kemudian tentukan lokasinya, misalnya Pak Catur, lokasi penyimpanannya ada di lokal disk D, kemudian download, misalnya Bapak simpan di folder 01 download ini ya. Ini nama filenya, kemudian Bapak klik save. Prosesnya itu berjalan di bawah sini ya. Jika sudah selesai, sudah tidak ada yang tanda muter-muter lagi di sini, kalian klik panah kecil di sini, pilih show in folder ya. Ini filenya yang ada di folder 01 download ya, tinggal kita copy pindahkan ke desktop seperti tadi ya, paste. Untuk membuka Adobe Photoshop, pertama kalian klik 2 kali file ini, kemudian kalian klik kembali file Adobe Photoshop CS3.exe yang ada di dalam file RAR ini. Klik 2 kali. Bila muncul kotak dialog seperti ini, klik saja yes. Tunggu beberapa saat hingga Adobe Photoshop terbuka. Oke, sudah terbuka, maka kalian bisa menggunakan Adobe Photoshop ini untuk mulai mengedit foto. Baik anak-anak, demikian video pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan selamat praktek, selamat mencoba, dan selamat menempuh PTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.